Nah, kita mulai masuk di notebook 2.1, Mas. Kemarin di Oke. pertemuan satu kita sudah ngebahas dasar OpenCV, banyak hal, ya cukup jadi bekal untuk kita masuk di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas pengenalan tentang object detection algorithm. Nah, apa itu object detection algorithm? Kita akan ulas jenisnya seperti apa dan nanti di notebook 2.2 akan kita bahas salah satu object detection algorithm yang cukup populer namanya YOLO. Mungkin Masnya pernah dengar, dia bisa Pernah, pernah. ngebantu kita Yuk. ngedeteksi objek gitu ya. Deteksi seperti ini visualnya. Kendaraan, orang, ini apa namanya? eh, lampu merah gitu ya dan lain sebagainya. Bisa banyak objek, ketahuan koordinat boxnya, labelnya dan persentasenya. Nah, untuk ngebahas lebih detail, sebenarnya object detection itu apa? Pada intinya, object detection ini adalah salah satu task pada computer vision. Nah, karena disebut salah satu, berarti ada task lain selain object detection. Contohnya, ada image classification, mungkin selain object detection ya. Lebih populer lagi ada yang namanya image classification. Ada juga yang lain-lain mungkin yang lebih asing seperti image segmentation, post estimation, dan lain sebagainya. Tapi dua yang populer sering kita dengar di computer vision task adalah image classification dan object detection. Kita akan fokus di bagian object detection. Dan nanti kita akan lihat apa sih bedanya gitu ya. Pada intinya, object detection ini dia akan bertugas untuk mendeteksi objek. Mendeteksi objek ini bisa dua hal. Secara posisi dan secara objeknya apa. Jadi perlu diingat ya, object detection tuh pada intinya akan mendeteksi dua hal ini. Posisinya di mana dan objeknya apa. Contohnya ini kendaraan mobil gitu ya, dia bisa detect objek boxnya di mana. Ketika bentuknya video, boxnya juga ikut gerak dan bisa diidentify ini mobil atau bukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, lebih spesifik, object detection algorithm ini tuh sebenarnya secara klasifikasi dibagi dua, Mas. Ada dua bagian. Ada yang disebut one stage method, ada yang disebut two stage method. One stage method memprioritaskan kecepatan. Jadi modelnya itu cocok untuk kasus real time. Sumber data dari kamera, tiap frame dari kamera didetek objeknya gitu ya. Cocok untuk kasus-kasus streaming lah atau real time. Contoh model-modelnya ada YOLO yang nanti akan kita bahas, ada model namanya SSD, ada model lagi lainnya disebutnya RetinaNet gitu. Nah, ini yang disebut one stage method, memprioritaskan kecepatan. Karakteristik modelnya ya lebih cepat gitu ya, kecil ukurannya dan lebih cepat karena untuk kasus real time. Jenis yang kedua ada yang disebut dengan two stage method. Ini adalah jenis object detection algorithm yang memprioritaskan akurasi. Jadi contohnya ada algoritma namanya RCNN, fast RCNN, dan lain sebagainya. Nah, karena dia memprioritaskan akurasi, dia tuh mementingkan paling enggak modelnya itu harus bisa ngedeteksi secara akurat. Karena demikian, maka ada yang dikorbankan. Speed. Modelnya jadi besar, kalau kita pakaiin ke kamera akan sangat lambat, nggak bisa real time. Itu konsekuensinya. Nah, yang populer, yang sering banyak orang pakai adalah yang one stage method, yang mengutamakan kecepatan gitu. Contohnya YOLO. Makanya mungkin masnya lebih kenal YOLO dibandingin Faster RCNN contohnya gitu ya. Karena ya itu tadi bisa dibilang memang akurat tapi lambat. Gak bisa dibilang nggak bagus kalau kita feeding langsung dari kamera untuk ngedetek frame by frame-nya. Nah, ini secara pembagian.
Nah, kita akan selanjutnya fokus di bagian one stage method object detection. Contohnya YOLO gitu ya. Tapi sebelum masuk ke detailnya di bagian YOLO, YOLO itu seperti apa dan bagaimana cara pakainya, kita akan lebih memahami dulu bedanya object detection dan image classification. Dua computer vision task yang populer dan mungkin pernah kita dengar. Tadi di awal saya pernah singgung, object detection itu dia mendeteksi posisinya, ditandai ada bounding box objeknya di mana gitu ya, dan objeknya apa. Contoh ilustrasi result proses dari object detection adalah seperti ini. Bisa ketahuan, oh di box yang biru adalah anjing. Di box yang merah adalah kucing. Di box yang hijau, ini bebek. Jadi, secara posisi objeknya ketahuan, itu satu. Dan ketahuan juga objeknya apa. Kucing, anjing, ataupun bebek. Nah, sementara vision task lain, computer vision task lain, contohnya image classification, outputnya itu dia cuma ini objeknya apa. Dia nggak tahu lokasinya di mana. Jadi kalau kita kasih gambar, dia cuma bisa ngasih tahu kita, oh ini adalah gambar kucing. Kalau kucingnya ada 2, 3, 4 posisinya di mana, dia nggak akan ngasih tahu kita. Karena itu memang bukan kemampuannya si algorithm image classification. Nah, berbeda dengan algorithm object detection. Contohnya YOLO. Outputnya nanti akan seperti ini. Dia ngasih tahu kita koordinat objeknya, posisi objeknya, itu pertama. Dan kedua adalah dia objeknya apa, labelnya apa, namanya apa. Coba clear? Oke, oke, paham. Oke, kita lanjut ke notebook yang kedua. Setelah barusan kita intro tentang object detection secara garis besar gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang YOLO. Nah, specifically sebenarnya YOLO itu banyak versinya, tapi yang akan banyak kita gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah YOLO versi 8. Nah, YOLO versi 8 itu seperti apa gitu ya, bentuknya gimana, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, YOLO ini apa? Jadi kepanjangannya You Only Look Once. Artinya ya model object detection yang bisa dibilang paling cepat dibandingin model yang lain dan paling akurat, makanya bisa disebut You Only Look Once. Dia merupakan single stage object detection model yang bisa ngasilin prediksi outputnya tadi tuh koordinat dan label. Persis seperti definisinya object detection yang tadi kita bilang. Outputnya ngedeteksi lokasinya di mana dan objeknya apa. Nah, pengembangan YOLO ini sudah dari sejak 2015. Jadi banyak versi nih, sampai terakhir dikembangin, bahkan sekarang tuh udah 2004 akhir gitu ya, udah ada YOLO versi 11. Tapi yang masih baru banget gitu ya. Pertama kali dikembangin versi satunya di 2015, versi duanya itu di 2016, terus sampai kita nanti akan pakai YOLO V8 yang dikembangin di awal 2023, Mas. Selanjutnya ada YOLO V9, 10, dan 11. Itu memang relatif baru ya. Tahun-tahun ini baru rilis. Kita akan pakai YOLO versi 8. Harapannya sudah lebih stabil dan banyak di OpenCV gitu ya bisa dipakai gitu. Nah, ini secara historical timeline pengembangan algoritma YOLO, Mas. Nah, kita akan ulas sebenarnya secara garis besar itu YOLO seperti apa sih? Kok dia bisa ngedeteksi objek dan ngasih tahu kita objeknya apa? Nah, secara visual, misalkan ini adalah gambar yang kita punya untuk kita pengen deteksi ya. Algoritma YOLO itu dia akan nanti semacam kayak motong-motong, ya. Motong-motong dengan ukuran 8 kali 8. Jadi kalau masnya punya gambar ukuran 500 kali 500 pixel, nanti akan dipotong sedemikian rupa. Nah, ini dengan ukuran S kali S grid, kurang lebih ya. Nah, hasil potongannya ini akan diarahkan ke dua bagian. Pertama, bagian yang untuk mendeteksi objeknya apa, ini disebutnya itu class probability map.
Tapi nggak perlu dipusingin ini apa. Tapi intinya internalnya YOLO tuh akan ngebagi inputan menjadi dua bagian. Untuk ngedeteksi objeknya apa, dan untuk ngedeteksi lokasi objeknya di mana. Nah, ini untuk ngedeteksi bounding box. Sehingga pada outputnya nanti akan dihasilkan bounding box-nya gitu ya, dan label objeknya apa. Kalau kita gali dan kita bongkar dalam algoritma YOLO gitu ya, di dalamnya sebenarnya merupakan struktur CNN. Kalau masnya pernah belajar neural network, CNN ini adalah convolution neural network. Kita memang nggak akan membahas detail terkait apa yang ada di dalamnya, tapi cukup dibayangkan model YOLO ya, yang disebut dengan kalau misalkan saya sebut model YOLO, itu merupakan sebuah file yang isinya di dalamnya itu adalah model neural network. Ada macam hal gitu di dalamnya ya. Cukup kompleks, memang tidak akan kita ulas, tapi di dalamnya memproses gambar yang nanti kita inputkan. Mulai dari menganalisa tiap elemen pada gambar, tiap potongan gambar yang kita kasih, dan mendeteksi kira-kira objeknya di mana, dan ini objeknya apa. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian YOLO V8 nih. Karena kita tadi udah tahu YOLO ini ada banyak versi, terus di dalamnya ternyata ya YOLO ini disusun oleh neural network ya, secara spesifik convolution neural network, sehingga dia mampu mendeteksi objeknya apa dan posisi objeknya di mana. Kita akan fokus di bagian YOLO V8. YOLO V8 ini relatif baru ya, model computer vision ya, yang dia tuh dikembangkan sama Ultralytic. Ultralytic tuh kayak perusahaan di balik YOLO ya. Sebenarnya dia mulai mengembangin YOLO oleh diri dia sendiri itu sejak YOLO versi 5. YOLO di bawah versi 5 itu dikembangin oleh banyak orang ya. Ada researcher dari university mana dan lain sebagainya. Tapi YOLO 5 ke atas itu dikembangin sama si Ultralytic ini. Dia perusahaan, saya lupa mungkin base dia pusatnya di US ya, nah di mana. Tapi dia yang ngembangin mulai dari YOLO 5, 6, 7, 8, bahkan sampai yang latestnya baru rilis itu YOLO versi 11. Nah, kita akan menggunakan model yang dirilis, yang diterbitkan oleh si Ultralytic ini, yaitu YOLO V8, untuk kita pakai contohnya yang ngedeteksi objek yang kita pengenin. Nah, caranya gimana? Nah ya, kita selanjutnya akan berkenalan dengan YOLO V8 ini. Ya. Jadi YOLO V8 ini adalah model yang sebenarnya walaupun tadi kita bilang YOLO itu adalah object detection algorithm, sama si Ultralytic ini dia modify beberapa. Jadi si YOLO ini bukan hanya capability-nya untuk object detection doang ya. Dia juga bisa untuk classification dan segmentation task. Ilustrasi classification dan segmentation task si model YOLO ini nanti kita lihat di bawah. Tapi kita akan fokus tentu saja di bagian object detection-nya saja ya. Walaupun memang nanti ada model-model YOLO versi 8 yang bisa digunakan untuk task lain atau kebutuhan lain. Nah, untuk itu, dari mana kita bisa mendapatkan yang disebut dengan YOLO model? Tadi saya bilang di atas YOLO model itu adalah file yang isinya adalah model neural network seperti ini. Nah, kita bisa download dari eh, GitHub-nya Ultralytic ya. Yang tadi webpage-nya saya tunjukin ya. Jadi kalau kita klik gitu ya di GitHub-nya Ultralytic, kita bisa ngedownload banyak model YOLO. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya. Ada model yang namanya YOLO V8N, ada ujungnya nih, N, S, M, B, L, X. Kalau N, tandanya ini adalah model YOLO versi 8 nano, paling kecil. Kenapa disebut paling kecil? Berarti ya secara ukuran paling kecil lah dibandingin model yang lainnya. Secara ukuran. Ada yang model yang S gitu ya, itu untuk small, M medium, B balanced, L large, X extra large. Kenapa bisa ada beda-beda gini padahal sama-sama Euro V8? Ini untuk mengakomodir banyak hal. Versi nano ukurannya memang kecil.
cocok untuk dijalanin di perangkat yang eh, resource-nya terbatas. Contohnya apa? Smartphone. Kalau kita pengen running model YOLO ini di aplikasi Android gitu ya. Nah, handphone RAM di handphone kan terbatas gitu. Nggak seperti di laptop atau di PC yang bisa gede banget, bisa 32 GB dan lain sebagainya. Nah, ini cocok untuk model-model yang ukurannya kecil, yang small atau nano. Kalau kita hendak running di komputer, di PC, ya kita bisa pilih yang lebih gede, ya mungkin menyesuaikan juga ya, besarnya RAM dan kemampuan compute di komputer kita. Kalau komputer kita speknya sangat tinggi gitu ya, ya kita bisa aja menjalankan yang versi X, yang extra large. Karena kalau kita coba ini, running yang versi X, extra large, tapi di komputer yang speknya minim, ya tentu saja berat-berat juga gitu ya. Karena dia secara ukuran model lebih besar. Nah, ini secara ukuran ya. Selain itu tadi sempat saya bilang kan, kalau si model YOLO V8 ini selain untuk object detection, dia ada bisa juga untuk classification dan segmentation. Nah, ini ada jenis-jenis model yang kalau secara filenya itu ditandai di belakangnya ini ada CLS, human, OBB, pose, seg. Nah, ini menandakan kalau modelnya itu punya extra capability di luar object detection. Nah, contohnya kalau dia ada ujungnya CLS, menandakan kalau modelnya untuk model classification tok. Ya, contohnya kayak gini ya. Dikasih gambar, dia cuma bisa detect ini adalah orang, ini adalah tripod, ini adalah orang pakai safety vest ya, rompi keamanan gitu ya. Terus kalau di tag ya, kalau untuk deteksi yang nggak ada CLS human OBB pose-nya, yang namanya kayak gini, nah ini yang object detection tok. Nah ini yang tadi yang kita sebut-sebut, bisa ngedeteksi posisinya, bisa ngedeteksi labelnya. Ada yang segmentation ya, contohnya kayak gini. Dia output deteksinya itu bukan bounding box, tapi kontur. Jadi dia bisa tahu secara presisi lokasi objeknya, bahkan ngasih border gitu ya di objeknya. Contohnya kayak gini. Ini yang belakangnya ada segmentasi. Ada yang track itu bisa ngasih kayak apa namanya ya, jejak. Kalau misalkan kayak pengen ngedeteksi garis lintas mobil di jalan gitu ya. Nah, ini contohnya untuk yang objek tracking. Ada pose biasanya untuk eh, ngedeteksi pose estimation di orang dalam misalkan pas dia lagi gerak ya. Contohnya objeknya kayak gini. Ini pakai yang pose. Ada banyak capability dari si model YOLO yang dibikin sama si Ultralytic. Tapi kita nggak akan bahas semuanya. Kita akan fokus di model-model yang namanya ini semua. YOLO V8N, YOLO V8S, dan seterusnya. Nanti kita akan fokuskan tentu saja di YOLO versi 8-nya juga. Nah, kalau masnya penasaran isinya seperti apa, nah nanti kalau masnya buka nih link di GitHub-nya ini, GitHub-nya punya si Ultralytic, dan masuk ke tab release-nya ya, ini bisa kelihatan ada file .pt ya, yang ujungnya .pt. PT ini adalah file format yang disebut dengan PyTorch. Format model YOLO ini apa namanya file model YOLO ini diformat dalam format .pt yang merupakan PyTorch model format. Sekarang nggak usah pusingin PyTorch model format itu seperti apa. Yang pada intinya ini yang di-generate sama si Ultralytic. Kalau penasaran sebanyak apa jenis modelnya, kita tinggal klik aja dan kita bisa lihat. Nah, ini adalah halaman GitHub Ultralytic Asset Release-nya. Kalau kita scroll ke bagian sini, nah di sini ada bagian aset. Nah, di sini kelihatan dikit, tapi kalau masnya klik bagian Show All, ini ada 124 aset. Nah, ini ada banyak banget. Ada yang YOLO V11, ya. Ada YOLO V11 juga ada banyak versinya. Tadi kan ada yang S, N, M, X, large gitu ya, dan lain sebagainya. Dan banyak tipenya juga ya. Ada yang ini yang object detection biasa, ada yang klasifikasi, ada yang untuk pose estimation, dan lain sebagainya. YOLO versi 10 juga ada, bahkan YOLO versi 3 ada, memang nggak sebanyak variannya seperti yang YOLO V11 ya. YOLO V5 juga ada, YOLO V8 nanti yang akan kita pakai gitu ya. Ini juga banyak. YOLO V9 juga ada. Nah, jadi intinya si Ultralytic ini nanti memprovide
model ini buat kita. Dia udah siapin, dia udah bikinin. Yang nantinya model file ini yang ekstensinya .pt ini kita bisa gunakan untuk ngedeteksi objek. Sampai sini cukup clear? Ada yang mau ditanyakan? Itu yang misal ya, saya pilih yang YOLO 10 B.pt. Itu apa harus yang bawah-bawahnya itu kan juga ada YOLO V10 IPT, YOLO V10M. Itu apa harus diinstal semua atau mungkin dipilih salah satu ya, Mas? Salah satu, salah satu. Seperti tadi yang saya Oh, bilang, perbedaannya itu ada yang NSMBLX ini adalah untuk ukurannya. Tadi yang seperti yang saya bilang kan, ada yang kecil, ada yang oh, besar. Yang kecil lebih ringan, yang besar lebih ya, ya. berat. Rumusnya gitu. Yang lainnya, Oke, oke. ini yang extra capability-nya. Kita memang nggak akan pakai yang CLS apa segala macam ya. Tapi intinya nanti yang contohnya YOLO versi 8 gitu ya. Ya kita pakai yang kalau masnya pengen versi yang large berarti YOLO V8L gitu ya. Kalau yang versi smallnya kita tinggal cari nih. Nah, berarti yang ini YOLO V8S. Oke, oke. Siap. Oke. Nah, itu Oke. terkait model YOLO V8. Sekarang kita akan beralih ke notebook ketiganya. Nah, ini adalah bagian kita akan coba hands on. Kita akan cobain bagaimana caranya menggunakan model YOLO V8 yang tadi kita lihat nih di web page-nya Ultralytic ya. Kita akan secara spesifik pakai yang YOLO V8S ya. Ini cukup ringan biar nggak berat-berat banget, terutama kalau laptop kita speknya nggak terlalu tinggi ya. Nah, caranya gimana? Tapi sebelum ngebahas teknis cara menggunakan modelnya, saya akan ngebahas dulu ada dua hal yang harus Mas ingat ketika menggunakan model object detection. Pertama, kita menggunakan model object detection untuk proses training. Yang kedua, kita menggunakan model object detection untuk proses inferencing. Diingat ya, ada object detection training, ada object detection inferencing. Kita menggunakan model yang Ultralytic sudah bikin, terus kita pakai di aplikasi kita untuk mendeteksi objek, itu disebutnya tuh object detection inferencing. Jadi ada modelnya yang kita download gitu ya, terus kita pakai untuk ngedeteksi objek yang kita punya, terus kita dapetin hasilnya. Ini disebutnya tuh object detection inferencing. Posisinya tuh kita punya model, entah kita download atau dapat dari mana gitu ya, terus kita pakai untuk mendeteksi objek. Itu sekali lagi disebutnya object detection inferencing. Nah, masnya kan pasti nanya, modelnya dari mana? Si Ultralytic bisa bikin file-file .pt tadi itu dari mana dia bisa bikin? Kita bisa bikin sendiri nggak? Nah, cara kita ngebikin model file yang formatnya contohnya .pt, karena bisa aja formatnya bukan hanya .pt ya. Kalau pakai framework atau library lain, itu bisa aja ekstensinya berubah, bukan .pt. Karena banyak gitu ya, tools atau library atau software yang bisa ngegenerate model object detection gitu ya. Nah, proses untuk ngehasilin modelnya tadi itu disebutnya itu object detection training. Nah, output dari object detection training itu adalah model. Apa itu object detection training? Simpelnya, seperti proses di mana kita ngajarin seseorang untuk bisa belajar dari sebuah buku lah. Nah, ketika dia udah pinter, nah si orang ini tuh adalah model yang tadi kita lihat di dalam page-nya si Ultralytic. Dia itu dia itu manifestasi dari objek atau sesuatu yang udah belajar, udah dikasih tahu, oh ini adalah mobil, oh ini adalah orang. Bentuknya mobil begini, warnanya begini, panjang lebarnya begini, kalau orang bentuknya begini, panjang lebarnya begini. Nah, informasi itu ditaruh di dalam sebuah model .pt tadi. Kok dia bisa bisa apa namanya mengcapture informasi itu gitu ya? Yaitu memang keajaiban dari model neural network. Kita nggak akan ulas detail, tapi kalau masnya penasaran ya mungkin kita bisa bahas secara rinci tentang neural network, tapi di training terpisah, bukan di yang sekarang kita bahas. Tapi intinya, dua hal ini saling berkesinambungan, karena di pertemuan selanjutnya,
kita nanti akan ngelakuin model training juga, ngehasilin model custom bikinan kita sendiri, bukan yang di-provide dari Ultralytics, gitu ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah kita punya model yang di-download dari Ultralytics, terus kita pakai untuk mendeteksi objek yang kita punya. Objeknya mau dari gambar file, mau dari sumber kamera webcam, mau dari online. Bisa macam-macam. Cukup clear sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, paham. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, itu Tidak. perbedaan object detection training dan object detection inferencing. Yang akan kita bahas selanjutnya di notebook 2.3 ini adalah sekali lagi object detection inferencing. Nah, untuk melakukan object detection inferencing, ada library khususnya nih di OpenCV. Namanya OpenCV DNN. DNN ini kepanjangannya Deep Neural Network. OpenCV DNN adalah library untuk inference, atau istilah inference ini bisa diganti juga forward pass. Sama aja. Intinya kita punya model, terus kita pengen detect dari data yang kita punya. Ini objeknya apa di gambar ini gitu ya. Nah, si OpenCV ini punya untuk melakukan hal serupa, untuk melakukan inferencing object detection model. Namanya OpenCV DNN ini. Nah, ini OpenCV DNN itu sudah sejak lama ada, dari mulai versi OpenCV 3.3. OpenCV 3 itu sekitar 2015-an, jadi udah sekitar 10 tahunan gitu ya. Si OpenCV DNN ini ada. Kita bisa gunakan dengan sangat mudah gitu ya. Dan uniknya si OpenCV DNN ini mensupport banyak sumber atau jenis model. Tadi yang kita lihat ya, yang kita lihat di page-nya Ultralytics, kan format modelnya .pt ya. Nah, .pt ini adalah file format yang disebut dengan format PyTorch. Ya. Nah, si OpenCV DNN support bisa baca file .pt tadi. Nah, itu satu. Selain itu juga si apa namanya, OpenCV DNN bisa support model dari sumber lain, bukan hanya dari PyTorch. Karena kan mungkin aja si Ultralytics-nya nge-training pakai PyTorch ya. Kalau kita nge-training modelnya pakai TensorFlow, kalau mungkin masnya pernah dengar ya, itu ngasilin file formatnya .pb atau .h5. Banyak lagi gitu ya. Kalau pakai Darknet, ini yang original YOLO-nya ya, versi 1.2.3, ini pakai framework namanya Darknet. Bukan pakai Torch yang dipakai si Ultralytics ya. Nah, ini formatnya .weight atau apa gitu ya. Nah, ada yang formatnya model ONNX, .onnx. Ada macam-macam. Intinya dari sini bisa kita lihat si OpenCV DNN itu semacam mengagregasi, ngumpulin, punya support banyak di beragam sumber model. Nah, itu enaknya. Jadi kita bisa pakai satu sumber kode, satu source code, tapi sumber modelnya bisa dari beraneka ragam sumber. Kalau pakai YOLO dari Ultralytics misalkan ya. Kalau dari TensorFlow, FasterEdge gitu ya, .pb itu juga bisa. Jadi bisa macam-macam. Nah, ini uniknya si OpenCV DNN. Dia bisa nerima dan support beragam model dari beragam framework. Contohnya ini. Sampai sini cukup clear? Oke, paham. Nah, kalau masnya penasaran lebih detail tentang OpenCV DNN, bisa diklik di link wikinya. Di sini dia ngasih penjelasan tentang ya banyak hal ya, mulai dari implementasi yang disupport di dalam OpenCV DNN, dan dia juga ngasih example-nya ya, bagaimana cara menggunakan si library OpenCV DNN ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimana implementasinya penggunaan OpenCV DNN untuk ngebaca model yang kita punya. Pada dasarnya, kan tadi kita lihat ada model yang harus kita download ya. Ada .pt, apa gitu ya. Misalkan kalau pakai format ONNX, .onnx gitu ya. Nah, gimana kita meload file ini? Nah, kita bisa gunakan function pada OpenCV DNN. Kalau functionnya ada di dalam OpenCV DNN, dia diawali cv2.dnn. Itu tandanya ya. Nah, untuk ngeload modelnya bisa pakai readnet. Nah, modelnya apa? Itu posisi pertama. Dua, configuration nih. Nah, model ini tadi seperti saya bilang bisa kalau dari cafe model, kalau dari TensorFlow.pb,
Kalau dari Torch ya, .pt atau .t7, .net ya, bisa macam-macam. Dari darknet YOLO, .wait, ONNX, .onnx, macam-macam. Kalau configuration-nya ini biasanya cuma dipakai ketika modelnya TensorFlow sama darknet aja. Selebihnya di versi model lain, nggak perlu kita masukin configuration. Jadi dengan satu baris ini, kita bisa baca beragam jenis model tanpa kita harus specify, oh ini sumbernya dari mana. Jadi si bagian ini, si line of code ini tuh dia langsung otomatis bisa recognize, oh ini adalah model PyTorch, oh ini model TensorFlow, saya harus load seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu keunikannya. Tapi, selain kita pakai versi yang generik, kita juga bisa pakai yang lebih spesifik. Nah, kalau lebih spesifik, berarti ya model yang bisa kita provide harus spesifik untuk functionnya. Contohnya, kalau kita pengen baca model dari TensorFlow, lebih spesifik, gak pakai yang generic kayak gini, berarti CV2 DNN read from TensorFlow, baru masukin model dan configuration. Kalau misalkan dari ONNX, berarti di sini nggak ada ditulisin ya, tapi nanti kita akan pakai contohnya cv2.dnn read net from ONNX. Sesimpel itu. Nah, format sama. Gitu kita tinggal specify lokasi model. Nah, ini adalah intro sederhana tentang OpenCV DNN. Kita akan sekarang cobain gimana caranya ngeload model menggunakan OpenCV DNN. Tapi tentu sebelum itu kita harus download dulu ya file modelnya ya. Nah, untuk file modelnya sendiri, tadi kita lihat ya. Nah, kita sebenarnya nggak bisa langsung pakai .pt-nya, walaupun tadi saya bilang tadi PyTorch bisa disupport ya. Nah, karena apa? Banyak implementasi karena si YOLO versi 8 ini relatif baru di 2023 gitu ya. Bahkan yang versi 9, 10, 11-nya lebih baru lagi ya di 2024 ini gitu ya. Ada banyak implementasi yang tidak langsung bisa disupport si OpenCV karena si OpenCV kan yang ngembangin orang berbeda gitu ya. Jadi dia lebih lambat pengembangannya. Nah, sehingga paling aman tuh kita convert dulu ke versi yang lebih universal. Namanya tuh ONNX. Open Neural Network Exchange. ONNX tuh. Nah, kita akan ubah gitu ya. Kita akan konversi yang tadi kita lihat tuh di page-nya si Ultralytic yang formatnya .pt ke format ONNX. Nah, caranya gimana? Cukup mudah. Saya udah bikinin. Nah, ini Masnya tinggal klik aja. Link ini nanti akan ngebuka browser baru ke yang namanya Google Colab. Masnya pernah dengar Google Colab? Pernah, pernah. Nah, pernah pakai juga? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi intinya kalau dilihat Iya. sekilas, Google Colab ini mirip dengan Visual Studio yang kita pakai untuk ngerunning Python ya. Dia itu ada Oh iya, sel-sel sama. yang bisa kita running untuk nge-execute program kita. Nah, cuma dia di hostingnya di browser, bukan di Visual Studio. Nah, dan dia juga ketika terhubung, ketika kita jalanin ya, kita running, itu runningnya sebenarnya di servernya Google. Dan ini gratis. Nah, enaknya kayak gitu. Nah, kenapa nggak kita lakuin di lokal? Ada banyak pertimbangan. Salah satunya, model konversi ini cukup berat, karena kita harus ngedownload file, dan lain sebagainya gitu ya. Terutama kalau internet kita nggak terlalu bagus, ya ini bakal cukup lama di prosesnya di lokal. Nah, dengan notebook ini, dengan notebook yang namanya Convert PyTorch Model .pt ke ONNX ini, kita bisa mengconvert tadi ya, si model ultralitik yang tadi kita lihat ya, contohnya YOLO versi 8 S misalkan contohnya ya, ke versi ke format ONNX. Nah, kita akan download model ini, tapi tenang, nggak perlu kita download ke lokal, ke folder kita di komputer, karena di dalam sini kita bisa download langsung. Jadi nggak perlu di lokal di apa di sini di download terus diupload ke notebook ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Percis sama seperti kayak kita make di Visual Studio Code. Di bagian pojok kanan atasnya ini masnya lihat ada Reconnect T4. Tapi kalau nggak ada tulisan Reconnect T4, masnya ubah dulu ke runtime, ada change runtime. Nah, ini pastiin connect ke T4 GPU. Ini biar cepet aja ya.
Nah, ke runtime, change runtime type, tempat GPU. Runtime, change runtime type, tempat GPU. Kalau sudah, baru baru klik bagian sini. Kalau saya tulisannya reconnect, mungkin masnya tulisannya yang lain tapi nggak apa-apa. Tungguin sampai proses connectingnya selesai. Ini proses ngapain? Ini proses kita agar si notebook ini terhubung ke servernya Google. Ya. Untuk ngapain? Ya untuk biar ketika kita running codingan kita bisa dijalanin di servernya Google. Sederhana gitu ya. Nah, nah kalau udah tulisannya T4, ada tulisan RAM disknya. Nah, ini kita udah terhubung ke collab yang di servernya Google. Bisa dilihat, kita dikasih cuma-cuma 12 GB RAM dan hard disknya 100 GB-an. Gede banget kan? Nah, ini jadi cukup enak ketika kita pengen running sesuatu yang berat. Nah, caranya gimana untuk menggunakan notebook ini? Ya tinggal kita running-running dulu. Pertama kita install dulu nih library Ultralytic-nya. Dan ini kenapa kita perlu install library Ultralytic? Karena nanti kita akan coba download ya dan kita convert ke ONNX menggunakan library Ultralytic ini. Nah, tungguin sampai selesai. Kalau dia udah nggak muter-muter, nah udah selesai kayak gini ya berarti udah selesai. Bisa dilihat ini Ultralytic ya, versi berapa gitu ya. Di Python versi berapa. Nah, sekarang kita tinggal specify di sini model name-nya apa yang mau kita download. Nah, di sini saya contohnya pakai YOLO V8S yang small. Nah, ini tinggal kita running aja untuk nge-define. Nah, di bagian sini lihat URL-nya. Dia ngedownload ke URL di Ultralytic Asset. Kalau kita hover di sini, masnya lihat di pojok kanan bawah itu kan adalah URL yang sama ya, yang ada di sini. Cuma release version-nya ngambil dari sesuai yang kita specify di sini dan modelnya kita download sesuai yang ada di sini. Ini tinggal kita running aja. Nah, dia bakal download ke lokal. Nah, ini ada progress bar-nya. Kalau kita refresh, nah di sini bisa dilihat ini adalah model YOLO yang terdownload gitu ya, otomatis. Jadi ke download ke servernya Google, ke folder ini. Nah, sekarang kita akan convert .pt ini ke ONNX, Open Neural Network Exchange, format .onnx. Nah, caranya gimana? Caranya sederhana, tinggal pakai satu baris command seperti ini. YOLO export model name-nya apa? Nah, model name-nya adalah yang di atas yang kita define ya, YOLO V8S.pt. Nah, format tujuannya adalah ONNX ya. Parameter sisanya offset ini nggak usah dipikirin. Image size-nya ini adalah input gambar yang nanti akan kita masukkan ke modelnya ya. Kita akan set 320 ke 320. Jadi nanti kalau ada sumber dari kamera, sumber dari mana gitu ya, dari local file, kita perlu resize ke ukuran ini dulu, baru bisa diterima sama si modelnya. Kita akan demonstrasikan di notebook di lokal nanti. Jadi kita biarin aja formatnya seperti ini. Satu baris program ini tuh akan nge-convert model .pt ini jadi versi ONNX-nya, Open Neural Network Exchange. Hasilnya seperti apa? Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, ada centang. Di sini bisa dilihat, selain yang tadi kita download, yang .pt ya mas, sekarang ada file baru, YOLO V8S, namanya sama, tapi ekstensinya .onnx. Ini yang hasil konversian baris ini. Nah, kalau masnya lakuin juga harusnya sama ya. Akan ada file yang sama di collab yang masnya pakai. Collab ini walaupun kita sama-sama satu file, yang masnya pakai dan yang saya pakai pasti berbeda ya. Nah, terus gimana caranya kita download file ini ke komputer kita di lokal dari Colab. Nah, ini tinggal jalanin aja satu baris ini. Dia akan ngedownload file YOLO V8S. Tinggal kita running. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini ada progres downloadnya ya. Dia agak lama karena dia ngedownload dari server Colab di US ya. Tergantung ukuran file. Ini ukurannya sekitar 40 MB ya, si file YOLO V8S ini. Walaupun versi yang small, tapi ukurannya 40 MB-an. Nah, dia akan di-download ke komputer kita
pada saat ini progresnya nyampe ujung. Sambil nunggu ke download, dari Masnya ada yang mau ditanyain, silakan. Kalau tidak ada, nanti kita bisa lanjut aja ke notebook di Visual Studio Code-nya ya. Ini karena saya sebelumnya sudah pernah download. Kalau Masnya mungkin tungguin aja sampai selesai download ya, ke download. Nah, kita akan balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, kita akan lakuin langkah selanjutnya. Nah, barusan kan kita udah di bagian ini ya. On that notebook, we will download PyTorch YOLO V8 small model YOLO V8S. Nah, converting it to ONNX format. Nah, ini udah ya. YOLO V8S .ONNX. Setelah kita download, ada di misalkan folder download kita gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat, oh saya ada dua tadi karena ngedownload dua kali. Nah, ini adalah filenya ya. Bentuknya seperti ini. Kita tinggal selanjutnya kita ikutin instruksinya. Put downloaded file si .onnx ini kita masukin ke folder model. Masukin ke folder sini. Kalau masnya logonya nggak biru kayak gini nggak apa-apa ya. Ini saya karena ada aplikasi lain yang bisa baca file .onnx. Mungkin masnya bentuknya putih blank kayak file eh, biasa gitu ya. Itu nggak masalah, sama aja. Nah, yang penting ini adalah yang tadi kita download dari Colab. Cara masukin ke folder model di pertemuan keduanya gimana? Ini kan ada folder model nih, Mas. Nah, di sini saya udah masukin nih. Cara masukinnya, Masnya tinggal drag aja. Ini klik, drag ke folder modelnya. Pastiin di folder modelnya ya. Jangan di folder resource atau di kepalanya. Nah, di folder modelnya kayak gini. Jadi, pastiin drag ke folder modelnya seperti ini. Nah, dia akan, kalau saya karena udah ada, dia bakal nge-prompt mau di replace atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya cancel aja. Sampai kita punya filenya masuk ke dalam folder model seperti ini. Cukup clear? Oke Mas, siap. Ini masih Nah, download Mas ya. oke. Mungkin sambil paralel masnya download, saya akan jelasin juga ada satu kekurangan di YOLO V8S yang akan kita pakai di OpenCV yang kita punya. Gak semua versi OpenCV itu support dan bisa ngerunning YOLO V8. Nah, kita harus pastiin kita make OpenCV versi 4.7 ya. Kalau di pertemuan satu kemarin kan nggak masalah ya mau versi berapapun karena yang kita pakai kebanyakan implementasi generik di dasar OpenCV. Tapi di pertemuan kedua ini kita perlu mastiin kalau versi OpenCV yang kita pakai itu adalah versi 4.7. Mungkin di masnya keinstall versi 4.11 atau lebih besar gitu ya. Nah, ini kita perlu downgrade. Cara downgrade-nya gimana? Kita tinggal buka aja Anaconda From, sama seperti pas masnya di awal install ngikutin panduan di PPT ya. Jadi kita tinggal buka aja di pencarian Conda Prom, Anaconda Prom yang ini ya. Tinggal dibuka. Kalau sudah, nah bentuknya kan seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Masnya tinggal masuk ke environment belajar OpenCV ya. Conda Activate belajar OpenCV. Nah, ikutin command ini. Conda Activate belajar OpenCV ya. Tinggal di enter. Nah, prefixnya sekarang belajar OpenCV. Persis seperti yang eh, terdahulu sebelum di pertemuan pertama, Masnya pasti ngelakuin juga bagian ini. Nah, kita akan downgrade di sini. Mastiin kalau OpenCV yang kita pakai itu udah 4.7 ya. Caranya ya tinggal copy aja nih baris yang ini. Cara kopinya gimana? Double klik aja di sel ini. Nah, masuk ke edit mode, copy aja bagian sini. Kayak gini. Ctrl C gitu ya. Terus balikin lagi ke view-nya gimana? Ini kan ada centang di atas ya. Nah, keluar dari edit modenya. Nah, ini balik lagi ke view mode disebutnya ya. Karena barusan kita udah copy command pip install force reinstall OpenCV-nya, kita tinggal paste aja di sini kayak gini dan kita enter. Kalau di masnya versinya beda,
mungkin akan cukup butuh beberapa saat untuk proses reinstall gitu ya, ngeganti sampai ke versinya benar-benar yang 4.7. Nah, kalau di saya karena sebelumnya udah pernah nginstal, jadi ini udah otomatis cepet ya, nggak kayak nginstal dari sebelumnya misalkan versi 4.11. Karena di saya ini udah sebelumnya saya downgrade ke versi 4.7. Cukup clear? Oke Mas, siap. Paham. Oke. Nah, kalau sudah di downgrade, nah baru kita import ya. Jadi pastiin downgrade dulu, baru kita running importnya. Dan pastiin di pojok kanan atasnya kita sudah terhubung ke apa namanya environment-nya ya, belajar OpenGP. Pastiin masuk ke environment belajar OpenGP. Kalau sudah, nah kita tinggal running aja nih. Import CV2, import nanti NP-nya. Kita import OpenCV-nya. Kita pastiin di sini OpenCV-nya udah versi 4.7. Caranya gimana? Tinggal CV2 dot underscore underscore version. Nah, kayak gini. Ini nanti saya push lagi ke GitHub biar masnya dapat juga ya cara ngeditnya. Nah, di sini bisa dilihat di notebook saya udah versinya 4.7 ya. Nanti masnya juga bisa cek benar udah ke reinstall atau belum ke 4 versi 7 ya. 4.7. Kita Maaf Mas, lanjut itu yang di ya. import CV itu sama import NAMPI SNNP itu sepertinya di file saya tidak ada, Mas. Oh, Langsung ke kayaknya import Poco. Kayaknya masnya itu di bagian atas tuh. Karena ini filenya sempat saya edit, jadi si bagian importnya saya geserin ke bawah gitu ya. Waktu di Oh, pertemuan oke. pertama kan kayaknya di bagian atas suka kelewat ya, nggak kelihatan. Iya. Coba aja di bagian atas ada ya. Oh iya, iya, di atas. Iya, Iya. di atas sendiri. Mungkin Oh biar iya, biar oke, oke. align, tiap pertemuan tuh masnya download lagi aja ulang ke GitHub yang kita pakai buat training, biar dapat versi latestnya ya, si file trainingnya ya. Oke, Jadi siap. kalau saya ngubah ngedit apapun bisa dilihat dari sana. Oh ini ada yang digeser atau yang diedit ditambahin kayak gini. Ini nanti saya push lagi ke GitHub. Oke, oke. Nah jalanin dulu nanti baru di termasuk kayaknya informasi downgrade ini juga di yang notebooknya masnya. Kalau itu download kemarin mungkin belum ada ya. Ini baru saya tambahin tadi pagi kayaknya. Kelupaan untuk buat ngedowngrade ya, mastiin ini kompatibel. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kita akan lanjut. Bagian selanjutnya adalah bagian yang menarik. Ini sebelumnya nggak pernah kita singgung. Masih ingat tadi di awal kita bahas model training ya, di mana proses itu ngasilin model. Ilustrasinya seperti orang baca buku. Nah, bukunya apa sih kalau misalkan di proses training? Nah, itu tuh adalah dataset. Model YOLO di training atau dia belajar ke yang namanya Coco dataset. Kalau masnya penasaran, Coco dataset itu apa? Coco dataset itu adalah public dataset. Artinya ya open source bisa kita pakai gitu ya, tidak bisa kita download. Isinya tuh kumpulan gambar-gambar yang udah dibagi-bagi ke dalam 80 objek yang berbeda. Ada kucing, ada anjing, mobil, kereta, ya orang, macam-macam. Ada 80 objek. Nah, itu yang disebut dengan Coco dataset. Si YOLO V8 menggunakan dataset tadi itu, mungkin ya nantilah kita bahas besok di proses training ya, atau kapan gitu pertemuan ketiga. Nah, intinya si Coco dataset ini dipakai si YOLO untuk ngedeteksi objek, untuk proses training gitu. Di dalamnya ada 80 objek yang berbeda. Orang, mobil, motor, apapun. Nanti kita lihat isinya 80-nya apa. Nah, istilahnya tuh disebut 80 class name. Atau bisa disebut juga 80 kelas indeks. Kalau kelas indeks berarti angka 0, 1, 2, 3. Kalau kelas name berarti misalkan namanya ya, pesawat, mobil, apa segala macam. Nah, kita ketika ngedeteksi objek menggunakan model ONNX ini, model ini tuh nggak ngeluarin, oh ini dia ngeluarin karakter misalkan person, dia ngeluarin karakter car, dia ngeluarin karakter apa aeroplane, dia nggak ngeluarin karakter itu.
Dia tuh hanya ngeluarin indeks angka. Koordinatnya dalam bentuk angka juga, dan juga objek. Nah, namanya itu dia nggak ngeluarin benar-benar huruf, oh ini adalah orang, oh ini adalah apa. Yang dia keluarin adalah indeks, yang disebut dengan kelas indeks. Jadi dia ngasih tahu, oh ini adalah objek dengan kelas indeks satu. Kita perlu translate, indeks satu ini merefer ke nama apa. Nama, nangkep gak di sini? Di sini. Nah, berarti kan kita perlu kumpulan nama yang merepresentasikan. Kalau indeksnya 0, berarti objeknya apa, indeksnya satu objeknya apa, sampai ke 80 objek yang ada di Coco Dataset ke mapping. Nah, makanya di sini saya punya file namanya coco.py, Mas. Nah, dia function untuk ngeload list nama-nama objek di Coco Dataset. Ada 80 objek di sini. Indeks ke-0 itu adalah orang. Indeks ke-1 bicycle. Indeks kedua car, dan seterusnya. Ada 80 objek. 80 objek ini bisa didetek sama si YOLO V8. Dia nanti ngeluarin 0, 1, 2 ya secara labelnya, secara indeksnya ya. Nah, nanti kita bisa convert 0 ini adalah berarti persen. Nah, gimana caranya? Ya, kita tinggal load mode apa si file coco.py ini di bagian sini. Masih ingat ya di pertemuan satu kita pas ngimport utils ya. Di sini juga sama. Kita kalau mau ngimport coco.py berarti ya import coco. Di dalamnya tadi ada function load coco class name YOLO. Nah, ini tinggal kita panggil aja coco.load coco class name YOLO. Kalau kita execute, dia akan ngeprint semua elemen yang ada di ini nih. List objek YOLO, coco datasetnya ada 80. Sesuai dengan yang kita define di sini. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk nge-mapping output dari model index class name-nya apa, actual label name-nya apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Cukup clear? Oke, paham. Oke, nah setelah kita prepare mappingan nama kelasnya, sekarang kita akan load model si YOLO V8S ini, Mas. Kita specify lokasinya, karena dia di dalam folder model, berarti kita tulisin model slice file name modelnya, YOLO V8S.onnx. Kalau lokasinya di tempat lain dan foldernya di tempat lain yang berbeda gitu ya, sesuaiin juga. Pastiin ini adalah lokasi relatif si modelnya terhadap file notebook 2.3 ini. Karena 2.3 ini kan sejajarnya sama folder model dan lain sebagainya ya. Makanya bentuknya kayak gini. Kita akan load modelnya menggunakan OpenCV DNN readnet from ONNX. Karena ini modelnya ONNX. Nah, terus kita tampung ke variabel namanya net. Kita running. Nah, berhasil. Kalau mungkin masnya belum di downgrade, harusnya di bagian ini tuh jadi fail ya. Nah, di sini kita udah ngeload model apa namanya? YOLO V8S.onnx-nya ke variabel net. Kita biarin dulu. Sekarang kita akan baca file image1.jpg. Kita punya beberapa sampel gambar, nggak lena.jpg lagi, tapi ini ada gambar orang, ada gambar gajah, dan banyak lah. Saya siapin 6. Kita akan tes si model YOLO bisa nggak ngedeteksi objek ini. Kita akan baca dulu pakai OpenCV CV2 Imred. Nah, di sini si model YOLO V8 ini nggak bisa langsung baca IMG ini. Masih ingat di pertemuan pertama kan dia adalah NumPy array. Dia nggak bisa baca itu langsung. Jadi kita perlu convert ke yang namanya format blob. Fungsinya di OpenCV DNN ada CV2 DNN blob from image. Jadi nge-convert image NumPy array ke dalam format blob. Blob itu apa? Blob itu kayak file binary. Nah, di sini kita tampung ke variabel namanya blob. Parameternya ada beberapa, tapi biarin aja as is. Ini adalah gambar yang mau kita convert ke blobnya. Selebihnya kita biarin aja. Nah, di sini masnya pastiin. Kalau di masnya pakai notebook yang kemarin, mungkin di sini tulisannya 640 kali 60, 640 ya. Ini pastiin ukurannya ke 320 kali 320 kayak gini. 320,320. Ini berguna untuk nge-resize gambar yang kita baca jadi ukurannya 320 kali 320. Kenapa begitu? Masih ingat di notebook yang tadi kita pakai buatnya ekspor, kita specify kalau model ONNX ini yang YOLO V8S ini hanya menerima image dengan dimensi 320 kali 320. Ini alasannya.
Karena di sini kita spesify gini, maka gambar yang masuk yang pengen kita proses harus dalam ukuran yang sama, yang sesuai. Kalau enggak dia bakal mismatch dimension nih sebenarnya. Nah, kita running ya. Nah, di sini kita udah punya blob dan kita juga udah punya model yang udah di load. Nah, untuk ngegunain keduanya gimana? Ngedeteksi objek pada file image 1.jpg. Ini ada dua orang ya. Ada mungkin bola kastiknya juga gitu. Nah, terhadap model YOLO V8S. Nah, ini tinggal sesimpel net adalah modelnya dot set input. Kita set dulu nih blobnya sebagai input ke modelnya. Nah, baru untuk ngedetek objeknya tinggal panggil net dot forward, Mas. Net dot forward. Kenapa nggak net dot inference sih? Ya, kan tadi dibahas ya di OpenCV DNN, inferencing itu istilah lainnya adalah forward pass. Makanya di sini disebut forward untuk ngedeteksi objeknya. Hasil deteksinya ditampung di variabel output. Kalau kita running, nah berhasil. Nah, kita akan lihat isi dari outputnya ini apa. Tadi saya bilang, model itu nggak ngeluarin ini orang, ini kendaraan atau apa, tapi dia ngeluarin angka-angka, indeks kelas. Kita akan buktikan. Nah, si output ini, kalau kita bongkar semua, ya kita kayak gini, dia ada banyak angka. Kita pilih salah satu aja, indeks pertama ya. Nah, indeks pertama juga banyak. Kalau kita cek ukurannya, nah ada 84 kali 200, 2100, banyak banget lah, banyak banget angka. Nah, angka-angka ini sebenarnya adalah informasi dua hal. Boxnya, objeknya di mana, terus objeknya indeks kelasnya apa. Tapi kan masnya lihat, di sini kan objeknya cuma dikit ya. Paling juga cuma tiga nih, kalau ini dihitung ya. Ataupun kalau orang doang kan cuma dua ya. Kok di sini ada 84 kali 2100 angka. Koordinat juga kebanyakan kalau segini banyak gitu ya. Ini karena output hasil apa namanya hasil prediksi YOLO itu gak satu kotak di satu tempat, bisa aja dia multiple box. Kenapa begitu ya? Memang alamiahnya dia bisa aja mendetek banyak koordinat di dalam satu objek karena dia nggak tahu itu tuh satu objek atau dua objek itu. Terus gimana memperbaikinya? Nah, ini kita bisa perbaikin dengan teknik namanya NMS, non maximum suppression. Jadi untuk nge-merge box-box yang saling overlapping, jadi bisa jadi nanti deteksi di orang yang pertama ini boxnya ada 10, padahal ini satu objek. 10 box yang saling berdekatan ini tuh nanti kita bisa misalkan ini satu gitu ya, box pertama, terus nanti ada lagi gitu ya yang box keduanya gitu, posisinya di sini. Nah, ini kan sebenarnya secara objek kan satu yang sama. Nah, kita akan pakai algoritma yang tadi yang disebut dengan NMS ya. NMS ini untuk nge-merging dua box ini tuh sehingga nanti dia berubah menjadi satu box. Sehingga nanti hasilnya jadi satu seperti ini. Nah, itu disebutnya NMS, non maximum suppression. Memungkinkan kita untuk nge-merging banyak box deteksi. Cukup lihat? Nah, cara pakai NMS ini gimana caranya? Cukup mudah. Saya udah siapin di file utils.py kemarin. Nah, kemarin kan cuma function drawpad ya. Masih ingat ya, Mas? Di sini saya tambahin function namanya post process ONNX. Di dalam sini ini cukup panjang, tapi jangan khawatir. Dia akan melakukan filtering ke semua box dan merging ke semua box hasil prediksi si YOLO-nya yang ditampung di variable output. Ada banyak tadi ya, ada 84 kali 2100 ini. Dia akan filter mastiin kalau objeknya itu satu dan saling overlapping dijadiin satu pakai NMS ya. Bagian sini ada functionnya. Nah, DNN NMS box dan mastiin nanti boxnya itu satu per objek. Nah, cara pakainya sederhana. Parameternya ada beberapa. Tinggal kita load aja file utils.py-nya. Terus kita feeding nih utility. Kita pakai utility-nya post process ONNX. Output hasil YOLO V8-nya kita masukin. Gambar originalnya kita masukin. Class name-nya juga kita masukin. Karena nanti kita akan sekaligus draw bounding box-nya juga di sini, Mas. Di gambar originalnya kita akan draw bounding box, objeknya apa, kita kasih nama gitu ya. Dan kita kasih persentase keakurasiannya gitu.
Kenapa harus dikasih nama? Ya karena output dari modelnya tadi cuma kelas indeks. Bisa aja dia 0, 1. Nah, 0 berarti kan harus ditranslate jadi persen. Makanya informasi class name ini kita harus masukin ke function post process ONNX. Selain itu ada parameter confidence threshold dan NMS threshold. Ini untuk mengontrol seberapa banyak box yang berdekatan akan di merge, dan kalau hasil deteksinya yang kurang akurat, kita pengen hapus. Nah, ini contohnya kalau confidence threshold 0,5 artinya yang deteksinya di bawah 50% kita nggak mau tampilin. Tapi yang di atas 50% yang sekiranya akurasinya bagus kita pengen tampilin. Karena output di sini aja di sini tuh dia akan ngeluarin juga yang katakanlah akurasinya cuma 10%, dia keluarin. Dia nggak filter. Di bagian inilah function post process ONNX inilah yang bertugas untuk ngefilternya, nge-refine-nya, ngeperbaiki hasil deteksinya. Kalau kita jalanin, nah di sini kan udah punya gambar hasil post process yang udah di draw box dan label gitu ya, seperti yang kita ilustrasikan di pertemuan kemarin gitu ya, di pertama kita ada boxnya gitu ya, ada koordinatnya dari mana, dari output. Nah, kita update mode apa gambarnya sehingga nanti gambarnya tuh punya bounding box. Kalau kita show, nah hasilnya seperti ini. Bounding box ini adalah hasil pemrosesan dari si eh, apa namanya function post process ONNX ini. Dia pertama kan tadi ngelooping, mastiin dan nge-apply NMS box. Kalau udah ada, nah dia baru draw pad di bawah sini. Labelnya adalah format class name, bagian ujungnya adalah score dikali 100 ya, karena originalnya 0,9 berarti ya 90% gitu ya. Ini contohnya kayak gini. Dia bisa detect ini orang, ada dua dengan persentasenya sesuai yang kita define di dalam function utils.py post process NNX. Kalau kita ubah ke sampel gambar kedua, kita balik lagi ke atas, misalkan image 2 gitu ya, kita running lagi masing-masing barisnya, kita tampilin lagi. Nah, di sini dia bisa deteksi ini gajah. Karena tadi di Coco dataset kan ada juga gajah ya, elephant. Entah di indeks yang berapa gitu ya. Tapi dia bisa detect. Sampai sini cukup clear? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke Mas, paham sudah. Paham ya? Masnya juga bisa Ya, eksperimen dengan gambar-gambar lain, bahkan ini yang tidak terlalu jelas gitu ya, agak sedikit gelap, apakah YOLO V8 bisa baca? Kita tinggal running juga. Nah, dia bisa baca. Bahkan skateboardnya dia bisa baca, tapi yang ini kan harusnya skateboard juga gitu ya, karena mungkin posisinya tidak terlalu jelas, dia nggak bisa detect. Tapi yang skateboard ini dia bisa detect, orang di sini walaupun bagian sininya gelap, dia bisa detect ini orang. Walaupun dia nggak posisinya berdiri tegak gitu ya. Ini kehebatan si YOLO. Nah, selanjutnya kita akan, kalau barusan kan ngebaca dari apa namanya gambar ya, kita akan coba deteksi dari file. Kemarin kan saya kasih di WhatsApp video MP4 ya, masnya kemarin masukin ke folder pertemuan pertama, copy aja, masukin juga ke folder pertemuan kedua ya. Di sini saya udah ada, tapi kalau di GitHub saya nggak naikin karena ukurannya lumayan gede ya, biar nggak berat pas downloadnya. Jadi masnya masukin manual aja ke folder pertemuan kedua. Kita akan deteksi objek. Di sini kan ada mobil ya. Kita akan deteksi si mobil ini ketika bergerak menggunakan si YOLO. Berarti kan karena ini bentuknya video, masih ingat di bahasan kemarin kalau video itu kan bayangkan seperti kumpulan lembaran gambar gitu ya. Kayak buku, tiap lembarannya itu adalah gambar, frame-frame lah disebutnya kalau di video. Nah, kita baca satu frame, satu lembar dari mulai halaman pertama sampai halaman ujung. Nah, ketika kita pengen detect objek, dalam sebuah file video, sebenarnya kita ngedetek objek dalam tiap frame-nya. Sehingga kan berarti kita akan baca satu frame, masukin tadi tuh ke function net forward ya, yang di atas ini, dapetin outputnya, baru post proses, show tiap frame. Sesimpel itu kan alurnya. Nah, kita akan lihat, bener nggak kayak gitu? Di bagian sini, kita akan load modelnya dulu. Model yang sama, tekniknya seperti di atas.
Terus di sini kita load videonya pakai CP2 video capture yang kemarin kita bahas. Di sini adalah file lokasi video MP4 tadi. Nah, di sini kita looping, persis sama seperti di pertemuan pertama kemarin. Looping ke apa? Ke tiap frame, ke tiap gambar yang ada pada video. Kita baca tiap framenya menggunakan caprit. Terus di sini kita akan convert gambar yang frame yang kita baca ke blob. Persis seperti di atas tadi ya. Kita convert dengan ukuran 320 kali 320 ya. Dan di sini kita bikin variabel blob. Hasil konversi dari frame yang bentuknya numpy array. Nah, di sini kita lakuin inferencing. Kita set blobnya sebagai inputan ke model YOLO-nya, ke variabel net. Ingat ya, net ini adalah hasil load model YOLO. Dan kita apply dot forward untuk mendeteksi outputnya. Outputnya kita apply lagi ke post process ONNX di utility. Hasilnya adalah gambar frame yang udah ada bounding box, label, dan confidence levelnya. Habis ini di sini kita imshow. Terus kita looping untuk semua frame pada gambar. Kalau kita running, ada error. Kita lihat. Oh, pastiin Mas, mungkin ada typo di sini. Ini harusnya YOLO V8S ya. Nah, di sini message-nya kalau di saya error, harusnya di Masnya juga sama. Cannot read ONNX file. Nah, karena di sini nama filenya YOLO V8S ya. Nah, di sini tambahin S. Kalau kita running ulang, nah berhasil. Nah, di sini kita berhasil ngedeteksi busnya juga kedeteksi sebagai bus gitu ya. Ini mobil juga kedeteksi sebagai mobil. Kalau ada dua di belakangnya juga terdeteksi ada dua ya. Masnya bisa cobain, harusnya juga hasilnya sama untuk si file video.mp4 ini. Si model YOLO-nya bisa ngedeteksi seperti yang ditunjukkan di sini. Bahkan yang di belakang sini, walaupun kadang terdeteksi, lebih jarang kedeteksinya ya. Karena mungkin terhalang pohon atau objeknya lebih kecil gitu ya. Nah, si YOLO kadang bisa, kadang enggak. Tidak akurat kalau bentuknya terlalu kecil gitu. Nah, di sini menunjukkan dari yang tadi kita udah bahas, mulai dari pengenalan object detection, pengenalan model YOLO, YOLO V8, dan sekarang cara menggunakan modelnya ya di dalam proses object detection inferencing, kita bisa tunjukkan capability si OpenCVDNN ternyata mampu ngeload model YOLO V8. Dan kita bisa lakukan deteksi objek pada file video. Kita juga bisa gunakan juga ke sumber kamera ya. Jadi contohnya ini saya ubah ke indeksnya 0, akan mengakses webcam komputer saya. Nah, di sini kalau saya angkat cangkir, mau dianggapnya remote ya. Nanti person bisa mungkin gimana posisinya biar pas. Nah, baru cangkir dia deteksi. Nah, kalau saya geser, dia ngikutin. Nah, ini cangkirnya juga dia bisa detect. Seperti seharusnya gitu ya. Nah, kecepatan deteksi ini sangat tergantung dari spek komputer yang kita gunakan. Kalau komputernya speknya tinggi, mungkin saja proses videonya ini gitu ya, pas nampilin hasil deteksinya lebih cepat. Jadi tergantung spek komputernya. Kalau misalkan speknya tidak terlalu tinggi, ya mungkin akan tersendat ya, patah-patah berat lah di jalan. Makanya ini cenderung saya pakai versi yang small agar paling tidak di semua perangkat yang walaupun speknya tidak terlalu tinggi masih bisa digunakan gitu. Nah, sampai sini cukup clear Kalau dari Mas? misalkan disambung ke CCTV yang kayak kemarin gitu bisa kah? Masih kedetek Bisa. sama? Kita eh, cek ya. Oke, oke. Nah, kemarin kan kita ngambil dari CCTV-nya Dinas PU ya, yang Kelapa Gading ini ya, yang arah ke mana kemarin deh? Oh, nggak muncul ya. Akses Tanjung Priok, coba kita lihat. Loh, nggak muncul ya? Apalagi offline ya?
masih nyimpen URL yang ini enggak CCTV-nya? Waduh, Atau mau punya masnya simpan. sendiri ya di rumah ya? Atau mungkin nanti saya coba aja Coba aja sendiri. ya. Ini karena Oke, oke. entah kenapa nih yang di sini kemarin sih bisa diakses ya. Oke, Lagi oke, offline mungkin ya. siap. Tapi intinya sama aja. Mau sumbernya dari tadi itu online gitu ya. Dia akan kita tinggal put di sini dan selebihnya kan dia cuma lihat sebagai frame-frame video. Gak ada jauh bedanya gitu ya. Mau sumbernya dari mana. Contohnya tadi kita demonstrasikan sumbernya dari file dan ketika sumbernya dari webcam. Nah, untuk pertemuan dua ini hanya itu. Jadi mengulas semua terkait pengenalan object detection, baru pengenalannya dan cara pakai modelnya atau yang kita sebut dengan object detection inferencing. Pakai model yang udah ada, yang udah ditrainingin sama si ultralitik ya, udah diproduce, udah diproses, udah dibikinin, digenerate sama si ultralitik, kita pakai barusan kita download, kita convert ke WNNX, kita pakai di OpenCV DNN. Nah, nanti di pertemuan ketiga kita akan ulas bagaimana kita bisa nge-produce model milik kita sendiri, nggak download dari ONNX. Apa pentingnya? Tuh dari yang ONNX, dari Ultrality kan udah lengkap ya. Kan tadi kalau kita lihat toko dataset aja ada segini banyak, bisa ngedeteksi banyak objek lah. Nah, kenapa kita harus, apa untungnya buat kita untuk nge-training model punya kita sendiri? Karena bayangin kalau masnya pengen ngedeteksi objek yang nggak ada di sini. Contohnya kalau mobil doang, ya ada. Tapi bayangin masnya pengen ngebedain mobil warna merah, mobil warna biru, atau mobil mobil tipe SUV atau mobil mobil tipe apa gitu ya, tipe sedan gitu ya. Nah, ini nggak bisa dengan dataset yang pokok dataset karena nggak difasilitasi. Mobil ya semuanya mau bentuknya SUV, mau bentuknya sedan, mau bentuknya apapun gitu ya. Dia sebutnya car. Bus pun mungkin ada bus yang bertingkat, bus gandeng apa segala macam dia sebutnya bus. Nah, di posisi itu, masnya nggak bisa pakai model pre-trained dari Ultralytic yang di-training pakai Coco Dataset. Kita harus lakuin yang namanya model object detection training dengan dataset yang kita punya sendiri. Di pertemuan tiga nanti, kita akan demonstrasikan bagaimana ketika kita punya dataset sendiri, kumpulan oh mobil warna biru, kumpulan mobil sedan, apa segala macam, pengen lebih spesifik gitu ya. Terus kita training model YOLO-nya dan ngasilin model kita sendiri yang bisa ngedeteksi spesifik ke objek tadi yang nggak di cover sama si Coco Dataset. Tujuannya itu. Itu yang akan nanti kita ulas, kita bahas detail di pertemuan ketiga.